gitu kan. Nah, jadi di sini buku teks pelajaran kurikulum merdeka itu daftarnya ada di keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Jadi di situ ada tentang buku teks pembelajaran untuk yang jenjang PAUD, kemudian ada yang jenjang pendidikan dasar, ada jenjang pendidikan menengah yaitu SMA, SMP, dan SMK. Nah, di sini buku pendidikannya itu juga ada yang pendidikan agama dan budi pekerti. Kemudian dalam SK yang dikeluarkan oleh Kepala Beskap ini juga ada spesifikasi buku dan harga eceran tertinggi. Mungkin Bapak dan Ibu sudah familiar ya tentang harga eceran tertinggi karena di buku K13 juga ada tuh yang harga eceran tertinggi dan itu ditentukan berdasarkan zonanya. Jadi ada waktu itu kalau tidak salah ada zona 1 sampai zona 5. Untuk yang buku teks pelajaran kurikulum merdeka yang saat ini sedang saya jelaskan, itu ada 6 zona. Jadi ada zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5A, zona 5B. Nah, berdasarkan informasi yang saya dapatkan, Bapak dan Ibu yang jadi peserta di sini berasal dari Provinsi Papua dan Papua Barat. Jadi tempatnya Bapak dan Ibu itu masuk ke dalam zona 5B. Nah, kemudian berikutnya, ini adalah mekanisme pengadaan buku teks kurikulum merdeka. Jadi, tidak hanya satu saja, kami memberikan 4 alternatif dan ini sudah disampaikan melalui surat Dirjen Pendidikan Dasar Anak Usia Dini, pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Jadi yang pertama itu adalah menggunakan buku teks versi digital yang dapat diunduh pada platform Merdeka Mengajar. Di sini Bapak dan Ibu bisa mengunduh banyak buku, mulai dari yang buku kurikulum Merdeka tentu saja ada, tapi memang harus registrasi dulu di dalam platform Merdeka Mengajar ini. Jika tidak bisa mengunduh dari platform Merdeka Mengajar, bisa juga mengunduhnya itu di laman buku.kemdikbud.go.id. Nanti akan saya jelaskan. Nah, metode kedua itu adalah membeli buku teks versi cetak dengan memesan melalui Siplah. Nah, buku teks versi cetak ini dicetak oleh penyedia-penyedia yang sudah diverifikasi oleh Pusat Perbukuan di Kemendikbudristek. Nanti juga akan saya jelaskan secara lebih detail. Kemudian yang ketiga adalah mencetak secara mandiri. Mencetak secara mandiri ini artinya Bapak dan Ibu mengunduh buku teks dari laman yang sudah saya sebutkan tadi, ada platform Merdeka Mengajar dan ada laman buku Kemdikbud. Nah, setelah itu Bapak dan Ibu bisa mencetaknya ya, bisa pakai printer sendiri, kemudian difotokopi, itu bisa. Tapi memang kalau diperhitungkan secara ekonomis, memang akan ada potensi kalau cetak secara mandiri itu lebih mahal daripada beli buku teks versi cetaknya. Nah, yang pilihan keempat itu adalah pilihan lain disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Contohnya, Bapak dan Ibu ternyata punya dana untuk membeli bukunya itu tidak cukup untuk satu buku satu siswa satu buku. Nah, strateginya adalah silahkan Bapak dan Ibu menggabungkan antara buku teks versi digital dan buku teks versi cetak. Contohnya, untuk beberapa siswa yang mungkin tidak memiliki gawai, bisa saja diberikan buku teks versi cetak. Sedangkan siswa-siswa yang sudah memiliki gawai dapat diberikan buku teks versi digital. Seperti itu. Atau kalau misalnya ternyata tidak ada yang punya gawai, ya bisa saja kan dari buku teks versi digital itu mungkin di tempat Bapak dan Ibu sudah ada yang punya proyektor, langsung saja ditayangkan melalui proyektor buku tersebut, lalu para siswanya bisa mencatat. Itu nanti bisa Bapak Ibu pertimbangkan lagi nih strateginya seperti apa. Yang pasti tidak hanya satu saja pilihan untuk pengadaan buku teks kurikulum merdeka ini. Nah, berikutnya ini adalah platform yang bisa digunakan untuk mengunduh buku teks versi digital. Yang pertama itu adalah di laman buku kemdikbud.go.id. Jadi di sini sebenarnya siswa, guru, orang tua, bahkan sebenarnya masyarakat umum itu bisa saja mengunduh selama mereka sudah terregistrasi di laman perbukuan ini. Nah, jadi di sini ada buku kurikulum merdeka, ada buku teks K13, dan ada buku non-teks yang dapat diunduh secara digital.
Nah, di sini kan ada nih yang diberikan contoh adalah buku panduan guru bahasa Inggris contohnya. Tapi di sini juga ada nih tipe bukunya banyak. Ada buku PDF, buku audio, ada buku interaktif. Jenjangnya juga ada banyak nih. Ada dari PAUD sampai SMA atau SMK. Lalu ada kelasnya bisa dipilih, kemudian ada mata pelajarannya. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu cari buku-buku yang Bapak Ibu butuhkan. Jadi di sini dari atas bisa dipilih nih, bagi Bapak dan Ibu yang sekolahnya sudah menggunakan kurikulum Merdeka, ada pilihannya kurikulum Merdeka. Kalau yang masih menggunakan K13 bisa memilih buku teks K13. Atau mungkin untuk melengkapi proses belajar mengajar Bapak dan Ibu, ada buku non-teks. Jadi buku non-teks itu ada buku referensi, ada buku pengayaan, kemudian satu lagi itu untuk panduan pendidik. Jadi silahkan Bapak Ibu unduh. Ini dapat diunduh secara gratis. Yang penting Bapak dan Ibu sudah terdaftar di laman tersebut gitu. Nah, kemudian berikutnya ini ada platform Merdeka Mengajar. Nah, platform Merdeka Mengajar ini memang cara mengunduhnya agak lebih sulit ya, karena seingat saya itu harus ada registrasi pakai data dari Dapodik juga gitu. Jadi ada di laman guru kemdikbud.go.id, jadi nanti bisa dicari-cari nih bukunya di sini. Nah, tapi perlu saya sampaikan yang dapat diunduh di kedua platform tersebut itu memang adalah buku yang versi digitalnya yang dapat digunakan di gawai. Jadi kalau Bapak dan Ibu akan mencetak buku tersebut, itu kemungkinan bukunya kualitasnya tidak cukup baik untuk dijadikan buku cetak. Seperti itu. Jadi untuk yang buku cetaknya nanti itu akan ada proses verifikasi yang dilakukan oleh pusat perbukuan. Kemudian, proses verifikasinya itu dilakukan melalui laman ini, buku kemdikbud.go.id. Nanti ada pilihannya untuk yang mau mendaftar sebagai pencetak buku. Nah, jadi si bukunya itu, bukunya itu memang mungkin akan ada yang gambarnya pecah atau bagaimana. Sedangkan kalau dia sudah terdaftar sebagai pencetak buku tersebut akan diberikan dokumen digitalnya yang memang kualitasnya lebih baik untuk dicetak seperti itu. Lalu berikutnya ini adalah tentang pengadaan buku teks kurikulum Merdeka versi cetak. Jadi kalau untuk yang versi cetak ini kita mengacunya tentang ke pengadaan barang jasa di satuan pendidikan itu ada di Permendikbudristek nomor 18 tahun 2022. Kalau sebelumnya kan ada tuh yang peraturan saya lupa nomor 12 atau nomor berapa ya, di tahun 2020. Tapi sekarang sudah ada peraturan baru, itu di nomor 18 tahun 2022. Nah, pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan itu adalah kegiatan pengadaan barang jasa oleh satuan pendidikan melalui penyedia yang dibiayai oleh dana yang dikelola satuan pendidikan. Kalau dulu mungkin kita cuma mengenalnya, belanja di Sipla itu hanya menggunakan BOS saja. Tapi kalau sekarang Bapak dan Ibu bisa menggunakan dana yang mana saja. Dari BOS bisa, dari dana mandiri bisa, atau dana-dana lainnya silahkan Bapak dan Ibu gunakan. Nah, untuk pengadaannya itu, memang PBJ Satuan Pendidikan itu diwajibkan dilakukan melalui Sistem Informasi Pengadaan Satuan Pendidikan. Kalau sekarang kan namanya Siplah ya. Nah, barang-barang yang bisa dibeli melalui Siplah itu memiliki kriteria, ada 3 nih. Yang pertama, standar atau dapat distandarkan. Yang kedua, memiliki sifat risiko rendah. Dan yang ketiga adalah harga sudah terbentuk di pasar. Nah, kalau yang buku ini memenuhi semua kriteria yang tadi sudah disebutkan. Standar atau dapat distandarkan, ya sudah distandarkan oleh pusat perbukuan. Sifat risiko rendah tentu saja, karena kan hanya buku, dan nilainya mungkin tidak begitu besar gitu. Lalu harga sudah terbentuk di pasar. Sebenarnya harganya itu mungkin memang sudah terbentuk di pasar, dan yang membentuk itu adalah pusat perbukuan melalui penetapan HET yang tadi saya sebutkan di awal. Lalu kemudian, bisa nggak sih, pertanyaan ini kan ada berikutnya nih, memungkinkan atau tidak pengadaan barang jasa satuan pendidikan itu dilakukan di luar Siplah? Jawabannya mungkin, tapi ada ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, di sini ada di pasal 24 ya, disebutkan. Yang pertama, bahwa barang jasa
tersebut tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2. Artinya yang 3 kriteria ini, yang A, B, C ini, itu tidak terpenuhi. Mungkin ada yang standar atau dapat distandarkan. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang apa ya, kalau saya bilang pekerjaannya apa ya? Mungkin seperti pekerjaan konstruksi itu kan mungkin ada kebutuhannya berbeda-beda ya. Mulai dari mungkin ada yang cuma mengecat saja, mengecat mungkin bisa distandarkan per meter perseginya berapa. Tapi mungkin ada yang kayak perbaikan atap. Nah, perbaikan atap itu kan kita nggak tahu nih sebenarnya kebutuhannya seperti apa. Memiliki sifat risiko rendah. Contohnya kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan, ya balik lagi tadi kayak konstruksi tadi kan. Oh, ternyata ini ada kemungkinan perbaikan-perbaikan yang tidak terduga gitu kan. Jadi kemungkinan bisa saja nih risikonya itu malah tidak rendah gitu, malah ada kemungkinan yang lain yang justru tidak bisa dibelanjakan melalui si Siplah ini. Lalu harga sudah terbentuk di pasar, mungkin memang harga sudah terbentuk di pasar, tapi kan tidak ada satuan yang memang benar-benar sudah baku yang dapat digunakan kayak gitu. Kemudian yang ketentuan yang kedua adalah barang habis pakai dengan nilai transaksi yang paling banyak 1 juta rupiah. Yang dari pengalaman saya yang paling banyak ditanyakan, bagaimana nih kalau misalnya kita mau belinya snack atau mungkin mau beli teh, kopi, gula atau apalah yang persediaan yang harus ada di sekolah, contohnya gitu kan. Nah, kalau barangnya habis pakai, kalau gula, kopi, teh itu kan sebenarnya barang habis pakai. Kalau nilainya transaksinya paling di bawah 1 juta, itu bisa di luar sip lah gitu. Misalnya Bapak dan Ibu tinggal beli nih di warung sebelah sekolah, silahkan gitu. Selama nilainya itu di bawah 1 juta. Nah, maksudnya di bawah 1 juta ini maksudnya selama 1 tahun atau bagaimana? Bukan 1 tahun, tapi 1 kali transaksi. Misalnya Bapak dan Ibu beli gula, kopi, apalagi kan teh segala macam gitu kan. Mungkin ada snack, di total harganya cuma 100.000. Silahkan beli di toko sebelah, tidak masalah. Tapi yang penting barangnya itu adalah barang habis pakai. Nah, untuk beli buku ini memang ada kemungkinan nilainya di bawah 1 juta. Tapi buku itu bukan barang habis pakai. Buku itu nanti akan dicatatkan sebagai aset sekolah. Nah, yang kedua ada ketentuan lain nih di mana PBJ Satuan Pendidikan itu dapat dilaksanakan di luar Siplah. Itu ketentuannya adalah apabila satuan pendidikan belum memiliki koneksi internet. Nah, di sini misalnya Bapak dan Ibu sekolahnya ada di luar daerah yang terjangkau oleh internet, Bapak dan Ibu bisa saja melakukannya di luar Siplah, artinya secara manual gitu kan, tidak secara elektronik. Tapi mungkin Bapak dan Ibu bisa mempertimbangkan nih, kalau misalnya ternyata nanti pada saat sudah melakukan pembelanjaan di luar sistem, lalu nanti ada BPK atau siapalah yang memeriksa gitu kan, atau dari Itjen memeriksa gitu kan. Terus bertanya, kenapa nih belanjanya itu nggak di dalam Siplah? Kalau misalnya Bapak dan Ibu bisa memberikan justifikasi atau pernyataan yang jelas, alasan yang jelas kenapa, salah satunya adalah belum memiliki koneksi internet, itu silahkan dijawab seperti itu. Akan tetapi kalau misalnya nih ternyata Bapak dan Ibu daerahnya memang tidak terjangkau internet nih, tapi ternyata 10-20 km jalan dari sekolahnya Bapak dan Ibu, ternyata sudah ada nih koneksi internet. Kalau menurut saya sih daripada nanti bingung-bingung ya ditanya oleh pemeriksa, lebih baik ya sudah jalan sajalah 10 km atau 20 km, mungkin dalam jarak jarak yang masih masuk akal untuk mencari koneksi internet, silahkan gitu. Karena pada saat Bapak dan Ibu melakukan pengadaannya di Siplah, biasanya pertanyaannya itu jadi lebih ringan gitu, tidak ditanya macam-macam gitu, pertanyaan lebih sedikit dan lebih ringan seperti itu. Nah, kemudian bagaimana sih tahapan pengadaan barang jasa di satuan pendidikan? Ini tahapannya sebenarnya sederhana.
ada 3, yaitu dari persiapan pengadaan, penetapan penyedia, sampai pelaksanaan kesepakatan pengadaan. Nah, persiapan pengadaan ini termasuk Bapak dan Ibu itu harus mencatat nih, kebutuhan-kebutuhannya Bapak dan Ibu itu apa saja. Misalnya bukunya oke lah kalau misalnya ada 100 siswa di sekolah Bapak dan Ibu yang akan menerapkan kurikulum Merdeka. Artinya kan semua buku harus harus disediakan sebanyak 100 karena satu buku satu siswa. Nah, tapi mungkin akan ada perbedaan untuk yang buku agama karena kan tidak 100% yang ada di sekolah Bapak dan Ibu itu mungkin ya ada kemungkinan besar tidak 100% yang ada di sekolah Bapak Ibu itu siswanya agamanya sama semua. Mungkin ada yang Kristen, ada yang Islam, atau mungkin ada yang lain gitu kan. Nah, di sini Bapak dan Ibu harus memetakan nih. Terus kemudian kan tadi ada strategi yang menggabungkan antara buku teks versi cetak dan buku teks versi digital. Nah, di sini juga harus dipetakan nih, sebenarnya kebutuhan buku teks versi cetaknya itu seberapa banyak. Lalu nanti bisa dibeli di dalam Siplah. Kemudian nanti ada penetapan penyedia. Ini Bapak dan Ibu silakan pilih penyedianya yang mana. Itu nanti ada diberikan HET-nya, kan ada daftar harganya. HET itu sudah termasuk ongkos kirim, dan sebisa mungkin Bapak dan Ibu cari nih si penyedianya ini ada di zona yang mana kayak gitu. Pastikan zonanya itu masuk ke zona 5B, tempat Bapak dan Ibu. Kemudian ada pelaksanaan kesepakatan pengadaan. Ini dilaksanakan setelah surat pesanan keluar di dalam Siplah. Lalu nanti penyedianya akan melaksanakan pekerjaannya. Nah, kalau sebelumnya di peraturan sebelumnya itu dan di aplikasi sebelumnya, ini kan kita tidak bisa ya melakukan pembatalan. Nah, untuk yang melalui peraturan yang baru ini di Permendikbudristek nomor 18 tahun 2022, kesepakatan PBJ Satuan Pendidikan itu dapat dilakukan pembatalan, tapi ada syaratnya, harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Contohnya, Bapak dan Ibu pesan nih bukunya gitu kan. Bukunya itu ternyata oke, sudah dipesan, lalu masuk ke dalam tahapan pelaksanaan kesepakatan pengadaan, lalu ternyata Bapak dan Ibu merasa, loh siswa di sekolah saya itu kebutuhannya nggak kayak gini gitu kan. Nah, Bapak dan Ibu silakan sampaikan ke penyedianya gitu. Maaf nih, ada kesalahan dalam penghitungan. Boleh nggak kalau saya batalkan? Kalau penyedianya bilang oke, bisa dibatalkan, berarti ya sudah batal untuk pesanannya. Atau ada kemungkinan Bapak dan Ibu sudah pesan nih bukunya, sudah pas jumlahnya. Lalu ternyata dari penyedianya bilang, aduh stok kertas kita untuk mencetak habis gitu. Ini gimana, mau dibatalin atau enggak? Karena kalau misalnya tidak mau dibatalkan, ini harus nunggu sekian bulan untuk kertas gitu kan. Nah, silahkan disepakati kalau mau dibatalkan, itu bisa dibatalkan melalui Siplah. Seperti itu. Lalu kemudian ini ada tahapan untuk penggunaan Siplah, ada 10 tahapan mulai dari login, kemudian penetapan sumber dana, kemudian mencari barang jasa, lalu memasukkan barang jasa tersebut ke dalam keranjang, lalu membandingkan barang jasanya. Nah, untuk yang buku ini itu harus dibandingkan barang jasanya ya, Bapak dan Ibu, karena yang ditetapkan oleh kepala Beskap itu adalah harga eceran tertinggi. Ada kemungkinan ada buku-buku, ada penyedia yang menyediakan buku itu dengan harga yang lebih rendah dibandingkan penyedia yang lain. Nah, setelah itu nanti Bapak dan Ibu kalau sudah tahu nih penyedia mana yang mau digunakan, itu silahkan masuk ke tahap berikutnya, yaitu dinegosiasi. Misalnya Bapak dan Ibu sudah membeli sekian banyak buku, silahkan negosiasi. Boleh nggak sih dikurangin ini, soalnya kan kita udah beli banyak. Ya silahkan, nanti kesepakatan Bapak dan Ibu. Lalu setelah itu bisa check out, lalu nanti dari setelah check out, penyedianya akan melakukan pelaksanaan kesepakatannya, lalu barangnya sampai. Kalau ada barangnya yang sampai itu ternyata tidak sesuai dengan yang Bapak Ibu pesan, ini bisa mengajukan komplain nih. Nah, kalau sudah diajukan komplain, Bapak dan Ibu kemudian menunggu nih kelengkapan barang yang dipesan tadi. Nah, setelah semuanya lengkap, itu bisa dilakukan pembayaran, dan kalau Bapak dan Ibu puas atau ada kendala atau bagaimana, silahkan memberikan ulasan kepada penyedianya. Seperti itu. Nah, sekarang pertanyaannya di mana sih beli buku kurikulum merdekanya? Nah, kalau
kalau Bapak dan Ibu buka yang ada di dalam Siplah, itu tidak semuanya, tidak di semua kategori itu adalah buku kurikulum Merdeka yang memang sudah yang memang penyediaannya sudah ditetapkan oleh pusat perbukuan. Bapak dan Ibu tuh harus lihat di kategori barang, kemudian ada buku teks. Nah, di buku teks inilah yang penyedia-penyedianya itu sudah diverifikasi oleh pusat perbukuan. Ini kalau yang kita ambil dari Blibli ya, tampilannya seperti ini. Jadi nanti tinggal cari dari barang, buku teks, kemudian pilih buku siswa atau buku guru. Tapi kalau yang dari Temprina itu agak berbeda, jadi mereka sudah langsung masuk nih semua kategorinya, langsung ada kategorinya di buku teks. Nah ini dua contohnya saja, nanti Bapak dan Ibu silahkan lihat di setiap aplikasi Siplah itu kan kalau nggak salah ada 18 apa ya partner yang kita gunakan saat ini gitu. Nah, nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu beli bukunya ternyata di luar kategori buku teks ini, contohnya di kategori ATK atau di kategori alat peraga sekolah atau di kategori yang mana lah gitu kan, itu ada kemungkinan buku yang dijual itu tidak memiliki kualitas yang sebaik kalau dia jual di kategori buku teks. Karena balik lagi tadi, pada saat si penyedianya sudah terverifikasi, baru dia mendapatkan file cetaknya. Sedangkan kalau misalnya kita unduh dari buku kemdikbud.go.id itu bukan file kualitas cetak gitu. Kemudian kalau balik lagi nih tentang yang tadi dapat dilaksanakan di luar Siplah apabila satuan pendidikan belum memiliki koneksi internet. Jadi nggak apa-apa kalau nggak beli lewat Siplah selama ada alasan ini belum memiliki koneksi internet. Nah kemudian ini ada beberapa catatan penting tentang HET yang buku teks kurikulum Merdeka. Yang pertama itu dibuat per zonasi. Jadi zona Bapak dan Ibu itu untuk Papua dan Papua Barat itu masuk di zona 5B. Nah, ada kemungkinan di situ tuh nanti Bapak Ibu juga lihat tuh ada di zona-zona lain. Harganya memang ada kemungkinan lebih murah. Tapi karena itu di apa ya? Itu di luar zona Bapak dan Ibu, sebenarnya itu kan harganya sudah termasuk ongkos kirim ya. Jadi kalau misalnya dari dia jualannya di zona 1 gitu kan, mau dikirimkan ke zona 5B itu yang ada si penyedianya rugi gitu. Karena harga eceran tertinggi yang sudah ditetapkan oleh kepala Beskap itu sudah termasuk ongkos kirim. Kemudian HET itu adalah sebagai harga batas tertinggi. Jadi pada saat Bapak dan Ibu mengecek harga bukunya, Bapak dan Ibu cek juga nih yang di surat keputusan kepala Beskap tadi itu. Ini harganya memang benar-benar tidak melebihi HET nggak sih gitu. Bahkan kalau misalnya dia menjualnya di bawah harga eceran tertinggi tadi itu tuh masih bisa dinegosiasi. Kalau misalnya Bapak dan Ibu ternyata belinya dalam jumlah banyak, pasti kan ada pertimbangan untuk menegosiasi. Nah, ini untuk yang HET buku teks. Nah, berbeda dengan HET buku non-teks. Mungkin ada beberapa dari Bapak dan Ibu yang sudah memperoleh SK tentang HET buku non-teks. Kalau HET buku non-teks itu semuanya adalah satu harga secara nasional. Nah, karena dia satu harga berlaku nasional, jadi harganya itu belum termasuk ongkos kirim. Dan sama seperti yang HET untuk buku teks tadi, harga batas tertinggi itu masih dapat dinegosiasikan. Seperti itu. Kemudian ini berapa catatan untuk belanja di Siplah. Yang pertama itu adalah sumber dananya disesuaikan. Kalau misalnya ternyata dari BOS, silakan pilih BOS. Kalau misalnya dana mandiri, silakan pilih dana mandiri. Mungkin kan ada orang tua siswa atau mungkin ada dari sekolah swasta kan punya dana sendiri tuh, silahkan dipilih dananya dana mandiri. Kemudian pajak ini si pembelian buku teksnya itu tidak dikenakan pajak. Dan kalaupun misalnya tidak ada pilihan tidak dikenakan pajak, pilihlah pajaknya itu yang nilainya 0 gitu. Kemudian pengirimannya ini akan menggunakan kurir toko, jadi biarkan mereka yang menentukan pengirimannya sendiri, makanya ongkos kirimnya itu gratis. Kalau Bapak dan Ibu pilih pengirimannya itu melalui kurir yang lain, bukan kurir toko, itu tentu ada tambahan ongkos kirim. Tapi kan balik lagi tadi, HET-nya itu sudah termasuk ongkos kirim. Nah,
pilih kategorinya itu seperti tadi yang sudah saya sebutkan, itu di kategori buku teks. Nah, jadi nanti silahkan dicek di 18 mitra marketplace-nya Siplah. Nah, kemudian ini adalah 2 kelompok mitra Siplah terkait zonasi HET. Jadi nanti mitra marketplace itu ada yang sudah diimplementasikan otomasi zonasi HET berdasarkan data Dapodik. Jadi nanti kalau Bapak Ibu masuk, nanti harga yang muncul di zona Bapak dan Ibu itu sudah otomatis harga sesuai zonanya. Tapi tetap Bapak Ibu harus ngecek lagi nih, sebenarnya sesuai nggak sih dengan yang ada yang di HET yang sudah ditetapkan gitu. Kemudian ada mitra marketplace Siplah yang belum mengimplementasikan otomasi zonasi HET. Jadi ini satuan pendidikan masih harus cross check lagi nih, apakah harga beli akhirnya itu tidak melebihi HET atau bagaimana. Kemudian satuan pendidikan lanjut belanja sesuai mekanisme pada umumnya di Siplah. Nah, ini adalah 18 mitra marketplace yang ada di Siplah, itu ada dari mana nih? Macam-macam ya. Ya, kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu bisa cek lagi. Kalau misalnya mau lihat langsung daftar mitra Siplahnya ini ada di siplah.kemdikbud.go.id. Kemudian ini misalnya nih kondisinya Bapak dan Ibu itu sebenarnya ada nih percetakan dekat sekolah Bapak dan Ibu gitu kan. Boleh nggak sih pakai percetakan itu saja gitu? Sebenarnya boleh. Tapi untuk menggunakan si percetakan itu, Bapak dan Ibu harus meminta mereka Siplah gitu. Tinggal pilih salah satu mitra marketplace-nya, kemudian melakukan pendaftaran. Nah, tidak hanya itu saja untuk yang buku teks. Nanti setelah mendaftar di Siplah, ini ada nih ada proses verifikasi yang harus dilakukan oleh pusat perbukuan terhadap penyedia yang sudah mendaftar tersebut. Jadi nanti si penyedianya minta mendaftar di buku kemdikbud.go.id, kemudian nanti ada proses verifikasi, jadi si penyedianya itu harus mencantumkan identitas percetakannya di katalog dalam terbitan. Biasanya kan ada tuh yang di halaman-halaman awal, ada disebutkan ini ISBN-nya berapa, judulnya apa, penulisnya siapa, yang ini terbitan berapa, cetakan keberapa. Nah, itu nanti ada masuk ke dalam sini identitas dari si percetakannya. Kemudian ada syarat-syarat lainnya juga nih yang harus diverifikasi oleh pusat perbukuan. Nah, kemudian pada saat masuk ke dalam Siplah, lalu masuk ke dalam kategori buku teks, nanti itu sudah tercantum tuh buku-buku apa saja sih yang dapat dijual oleh si penyedia itu. Nanti penyedianya tinggal pilih saja bukunya, lalu nanti dia tinggal memasukkan harga. Harganya tentu tidak bisa melebihi HET. Kemudian ini sedikit akan saya sampaikan tentang Permendikbudristek nomor 18 tahun 2022 tentang pedoman PBJ oleh Satuan Pendidikan. Yang pertama adalah pelaku pengadaan barang jasa itu saat ini cuma hanya ada 2, yaitu pelaksana dan penyedia. Kalau penyedia kan tentu Bapak dan Ibu sudah paham ya, ada penyedia yang perorangan, ada yang penyedia badan usaha. Tapi syarat dan kriterianya itu harus sama, ada NPWP, ada identitas penyedia, ada kemampuan menyediakan barang jasa, dan penyedianya itu wajib PKP, pengusaha kena pajak gitu. Itu berdasarkan PMK 58 tahun 2022. Tapi saya tidak akan banyak membahas tentang si PKP ini karena ini sebenarnya ada di ranah Kementerian Keuangan. Lalu untuk yang pelaksana siapa sih gitu? Ini yang pelaksana adalah Kepala Satuan Pendidikan. Nah, si Kepala Satuan Pendidikan ini dapat menunjuk yang lain, pihak lain yang ada di sekolah untuk melaksanakan pengadaan barang jasanya itu. Bisa saja pendidik atau tenaga pendidik. Nah, yang ditunjuk ini juga bisa perorangan atau kelompok kerja. Lalu ini adalah tentang penggunaan dana BOS, karena mungkin Bapak dan Ibu membeli bukunya itu pakai dana BOS ya. Jadi kalau sekarang si Siplah ini dengan Arkas itu sudah terkoneksi. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu menggunakan dana BOS melalui Siplah, nanti laporannya langsung masuk nih ke dalam sistem aplikasinya Arkas gitu. Nah, batas penyampaian laporan itu di 31 Juli untuk yang tahap pertama, berarti itu bulan depan ya. Kemudian 31 Oktober, kemudian 31 Januari di tahun anggaran berikutnya. Nah, ini untuk realisasi
penggunaan dana BOS yang 31 Juli itu di tahap pertama, 31 Oktober itu tahap kedua, 31 Januari itu yang diterima dalam 1 tahun anggaran. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu melakukan pengadaannya itu di luar Siplah, tentu harus membuat laporan lagi kan ya. Tapi kalau misalnya sudah di dalam Siplah, itu biasanya terekam secara otomatis dan dapat terkoneksi dengan Arkas. Gitu. Nah, jadi kalau misalnya nih ternyata Bapak dan Ibu sudah belanja dari Siplah, ternyata nggak masuk nih ke Arkas. Pertanyaannya, apakah Bapak dan Ibu sudah benar-benar menyelesaikan transaksinya di dalam Siplah? Karena selama ini ternyata ada transaksi gantung gitu kan. Jadi transaksi-transaksinya itu sudah melakukan pembelian, bahkan barangnya sudah sampai, tapi ternyata pembayarannya itu tidak dilakukan melalui Siplah. Yang ada pembayarannya itu langsung diserahkan kepada si penyedianya pada saat penyedianya datang. Jangan lakukan hal yang seperti itu, Bapak dan Ibu. Pembayaran itu kalau belanjanya di Siplah, tetap bayarnya harus di Siplah. Seperti itu. Nah, ini untuk yang penggunaan dana BOP PAUD, BOS, dan BOP kesetaraan, saya tidak akan membahas banyak tentang ini. Kemudian ini manfaat pengadaan ya, yang manual versus Siplahnya. Jadi kalau manual itu kan untuk penyedianya otomatis ya kita tahunya itu aja kan. Tapi kalau misalnya dari Siplah, kita bisa tahu nih penyedia yang bisa kita gunakan itu pilihannya lebih banyak, karena kan mungkin ada saja penyedia yang ternyata dari sebelumnya itu kita nggak tahu ternyata ada gitu. Nah, yang kedua tentang harga ini adalah keterbatasan pemilihan menjadikan harga berada di range tinggi sampai rendah. Jadi range-nya itu jauh banget kan, ada jangkauannya mungkin dari yang mahal banget sampai yang murah banget. Tapi karena di Siplah semua orang sudah mencantumkan harganya, dan biasanya yang harganya lebih rendah itu adalah yang dipilih, akhirnya terjadi persaingan harga dan kemungkinan harganya itu cenderung lebih rendah gitu. Jadi range-nya itu tidak seperti yang di sini. Ini kan tinggi sampai rendah, mungkin di sini yang dari pertengahan sampai rendah kayak gitu. Kemudian untuk dokumentasi nih, dokumentasi kalau misalnya kita secara manual, tentu saja dokumentasinya itu dilakukan secara manual. Bapak dan Ibu harus ngetik laporan, harus mencetak segala macam, harus tanda tangan. Tapi kalau misalnya dia elektronik, kita lakukan lewat Siplah, tentu saja dokumentasinya elektronik, langsung disimpan di dalam Siplahnya. Kalau Bapak dan Ibu butuh mencetak, bisa langsung dicetak gitu kan. Butuh buat berita acara, dari berita acara itu sebenarnya sudah ada di dalam Siplah. Kemudian untuk transparansi kalau dilakukan secara manual itu belum optimal karena ada keterbatasan ketersediaan informasi transaksi sekolah. Tapi kalau lewat Siplah, tentu saja lebih transparan dengan ketersediaan bank data tadi. Nah, kemudian ini beberapa tips untuk belanja di Siplah. Yang pertama itu Bapak dan Ibu harus mendata dulu nih, barang jasa yang Bapak Ibu butuhkan itu sebenarnya apa saja sih. Jadi data jenis belanja dalam beberapa inventarisasinya itu bisa kita lihat dari data jenis belanja beberapa tahun terakhir. Karena kan biasanya yang ada kebutuhan-kebutuhan rutin yang bisa saja kebutuhannya itu akan berlaku juga di tahun ini gitu. Kemudian Bapak dan Ibu bisa merencanakan belanja dalam 1 tahun ini gitu. Kemudian yang tips kedua adalah menginventarisasi toko atau penjual potensial tempat belanja barang jasa yang dibutuhkan. Balik lagi, tadi kan ada daftar toko atau daftar penjual, banyak banget tuh di Siplah. Silahkan dilihat mana yang memang memberikan harga terbaik, mana yang memberikan pelayanan yang terbaik, mana yang kualitas barangnya memang yang terbaik gitu. Jadi silahkan didata, nanti dari sini Bapak dan Ibu bisa membandingkan nih, oh berarti kebutuhan yang tadi di nomor 1 itu bisa dipenuhi oleh penjual yang ini, kebutuhan yang lain bisa dipenuhi oleh penjual yang ini, itu bisa terlihat tuh. Jadi Bapak dan Ibu dapat memaketkan pengadaan barang jasa Bapak dan Ibu itu lebih efisien. Kemudian di sini tipsnya itu adalah Bapak dan Ibu silahkan mendaftarkan penyedia-penyedia yang ada di sekitar Bapak dan Ibu itu untuk masuk ke dalam Siplah. Jadi Bapak dan Ibu kumpulkan tuh penyedia-penyedia yang ada tuh, lalu lakukan sosialisasi kebijakan belanja ini. Jadi nanti kalau misalnya si
toko atau penjual potensial ini sudah masuk ke dalam siplah, otomatis Bapak dan Ibu belanjanya juga jadi lebih tenang gitu kan. Karena saat ini yang banyak dilihat, yang banyak diperiksa itu adalah belanja-belanja yang tidak dilakukan di dalam siplah. Nah, ini tanya jawab umum, sebenarnya tadi sudah saya jelaskan ya. Pertama itu, apakah pembelian buku wajib menggunakan siplah? Iya, kecuali tadi itu ada yang pengecualiannya, belum tersedia koneksi internet. Kemudian, apa saja syarat untuk mendaftarkan penyedia terdekat di siplah? Ada yang NPWP, PKP, kemudian identitas penyedia, ada kemampuan untuk menyediakan barang jasa seperti itu. Lalu untuk yang menyediakan buku kurikulum Merdeka, itu wajib mendaftarkan diri di ekosistem perbukuan. Nah, buku apa saja yang dapat dibeli, itu tercantum di keputusan Kepala Beskap ya, yang tadi sudah saya jelaskan, itu di nomor 20H 2022. Mungkin panitia sudah punya sudah punya salinan SK-nya, bisa dibagikan kepada para peserta. Demikian dari saya, terima kasih. Mungkin Bapak dan Ibu ada pertanyaan, atau kalau misalnya nanti ternyata belum semua pertanyaan dapat dijawab, Bapak dan Ibu bisa menghubungi saya, atau nanti bisa menghubungi panitia juga ya, katanya biasanya ada grup pesertanya gitu. Ini ada nomor telepon saya, silahkan dicatat. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Pak Hendro sebagai moderator. Ya, terima kasih Bu Roria untuk penyampaian materinya. Bapak Ibu, Bu Roria nanti file link ini saya diberikan juga ya, karena oh iya, baik. Yang saya terima sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, terkait materi ini ternyata berbeda dengan materi yang saya kirim via WA Group ya tadi pagi ya. Nanti akan saya berikan yang terbaru untuk dokumen pendukung terkait yang tadi disampaikan oleh Bu Roria. Saya sudah sampaikan ke Bapak Ibu ya. Peraturan Kepala Beskap ya, sudah terkait rujukan-rujukan HET-nya. Sudah saya berikan Bu Rodia. Terus Bapak Ibu, baik. Untuk kegiatan ini saya rekam di Zoom. Nanti rekamannya saya berikan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi sebagai pegangan Bapak Ibu nanti ketika di kabupaten kota. Nah Bapak Ibu, jadi terkait yang tadi disampaikan oleh Bu Roria, intinya mekanisme pembelian buku ini harus lewat siplah. Ya, kalau misalnya jadi udah nggak ada pilihan lagi, Bapak Ibu cek toko sebelah gitu ya. Nah kalau ternyata Bapak Ibu sempat cek toko sebelah dan harga di toko itu lebih murah daripada yang di siplah, tolong sarankan mereka untuk mendaftar di siplah. Tadi yang saya disampaikan oleh Bu Roria juga, siplah itu sebuah mekanisme yang relatif aman, ya. Karena apa? Karena sudah dijamin oleh pemerintah, sudah ada regulasinya terkait aplikasi siplah. Jadi kami amat sangat menyarankan betul Bapak Ibu untuk pembelian mekanisme buku di siplah. Kalau toh Bapak Ibu ada di beberapa kabupaten kota yang susah sinyal ya mohon ketentuan regulasi yang ada diikutin terkait jumlah maksimal transaksi segala macam, itu akan membantu Bapak Ibu sekalian ketika nanti terkait pemeriksaan. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu jaringannya nggak masalah, kami menyarankan lewat mekanisme siplah. Karena nanti pada saat diaudit, pertanyaannya kalau Bapak Ibu transaksi tidak lewat mekanisme siplah akan banyak. Jadi kalau misalnya lewat mekanisme siplah, pertanyaan cuma satu, transaksinya pakai apa? Siplah, selesai. Tapi kalau Bapak Ibu transaksi beli bukunya tidak menggunakan mekanisme siplah, nah nanti akan ada pertanyaan berikutnya 1, 2, 3, 4, 5. Nah biasanya pertanyaan itu nggak enak untuk dijawab. Oke, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terkait materi ini? Ada ya? Oh, bentar. 3 penanya dulu ya Bapak Ibu ya. Silakan tolong perkenalkan Pak. Baik, terima kasih. Nama saya Wagi dari SMP Apis 1 Fakfak, Papua Barat. Ya, terima kasih Pak. Nama saya Wagi dari SMP Apis 1 Fakfak, Papua Barat. Pertanyaan saya Pak, yang pertama tadi masalah harga batas tertinggi. Tadi disampaikan oleh Ibu bahwa harga batas tertinggi itu dapat dinegosiasi. Pertanyaan adalah siapa yang menentukan harga itu Pak? Apakah dinas atau rekanan atau siapa? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf Pak, ini yang kedua saya agak luas sedikit.
biasanya kalau sekolah itu belanja barang dan seterusnya itu kalau di atas 1 juta biasa kita dikenakan pajak. Nah, pajak itu biasanya dikenakan kepada yang belanja, pihak sekolah. Nah, apakah ketentuan itu memang seperti itu atau bagaimana, Pak? Karena kita sudah belanja banyak, ternyata pajaknya dibebankan kepada sekolah, bukan rekanan. Jadi mohon penjelasan, Pak. Terima kasih, Pak. Bu Roria, gimana, masih dicatatkan ya pertanyaannya, Bu Roria? Catat. Oke, sebentar ya Pak, kita tunggu pertanyaan kedua, silakan Pak. Atau mau langsung dijawab? 3 penanya dulu ya Bu ya. Oh, itu ada Bapaknya. Iya. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Bambang Sulistiono, asal dari Kabupaten Bovendigul. Yang saya tanyakan ke narasumber tentang belanja siplah. Terus kami ini kemarin belanja mebeler, Ibu, beli mebel apa istilahnya meja guru. Begitu. Apakah itu harus melalui siplah? Tapi kami kemarin sudah terlanjur tidak melalui siplah, begitu Ibu. Itu yang saya tanyakan, apa itu kesalahan atau bagaimana? Itu saja Ibu, terima kasih. Oke, baik Pak. Baik. Ya, terima kasih Ibu Roria, selamat pagi di Indonesia Barat. Selamat pagi Pak. Ya. Ini pertanyaannya berdasarkan ARKAS. ARKAS karena kita. Bapak siapa? Maaf Pak, perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Justinus Rumabuh dari Telekondama. Berkaitan dengan ARKAS, kemarin kita sudah deal dan BKU-nya sudah print out. ARKAS Jadi ya Pak. pertanyaan saya adalah, apakah belanja lewat siplah ini dianggarkan tahap pertama kan sudah lewat, apakah tahap kedua atau pasti kita anggarkan nanti ada perubahan dalam ARKAS-nya. Pasti BKU-nya mengalami perubahan ketika audit inspektorat atau BPKP, pasti nanti kita mendapat kesulitan. Jadi kami mengharapkan di Kemdikbud nanti setelah kami ada temuan-temuan seperti ini, ya minta bantuannya untuk bisa berikan semacam pengamanan. Terima kasih. Oke, baik Bu Roria. Sementara 3 pertanyaan dulu ya Bu Roria. Oke, baik, terima kasih Pak. Yang pertama ini tadi pertanyaan Bapak Wagi ya dari SMP di Fakfak. Jadi pertama, harga batas tertinggi dapat dinegosiasikan. Jadi yang ditetapkan itu sebenarnya bukan harga negosiasinya, Pak. Yang ditetapkan itu adalah harga eceran tertinggi. Nah, harga eceran tertinggi ini yang menetapkan adalah Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Itu ada di Kemendikbudristek. Nah, hasil negosiasinya ini itu berdasarkan kesepakatan antara Bapak dan Ibu dengan penyedia gitu. Jadi misalnya nih HET-nya 13.500, penyedianya jualannya itu 13.000. Ternyata Bapak dan Ibu belinya itu dalam jumlah banyak sampai 100 buah, 100 eksemplar mungkin kan. Artinya yang tadi jualnya 13.000, belinya 100 eksemplar, dapatnya jadi 1,3 juta kan ya. Itu 1,3 juta silahkan dinegosiasikan. Misalnya Bapak bilang, bisa nggak nih 1,3 juta dijadiin 1 juta aja. Pasti penyedianya bilang, waduh nggak bisa, rugi nanti saya gitu kan. Tapi kalau misalnya nanti setelah komunikasi sekian lama, nggak harus lama-lama juga sih, tapi komunikasi lah kayak Bapak dan Ibu negosiasi. Biasanya kalau ibu-ibu di pasar kan negosiasinya jago ya. Nah mungkin kalau bapak-bapak ya silahkan belajar dari ibu-ibu gitu. Mungkin dari tadi harganya 1,3 juta bisa jadi 1,25 juta, 1.250.000. Contohnya seperti itu. Jadi harga batas tertingginya itu yang ditetapkan, tapi negosiasi itu adalah kesepakatan bersama. Lalu yang kedua nih, tentang pajak bebannya kepada sekolah. Aturannya memang seperti itu Bapak, dan saya tidak bisa menjelaskan bagaimana
Sebenarnya kenapa sih pajaknya itu dibebankan kepada sekolah? Kan pajak yang dibebankan kepada sekolah itu adalah yang PPN ya. PPN sekarang 11%. Nah, artinya kalau Bapak tadi belanjanya 1 juta, berarti bayar pajaknya itu di 110.000. Itu dibebankan kepada sekolah. Tapi pajak-pajak lain yang sudah termasuk ke dalam harga yang dijual di dalam siplah, itu dibayarkan oleh penyedianya. Seperti itu. Karena ini pajak bukan ranah saya ya, karena saya juga cuma penggunanya saja, jadi biasanya mengikutinya saja gitu. Karena di Kemendikbud sendiri kalau kita beli barang nih, misalnya kita melakukan tender, kita mau melakukan konstruksi senilai 3 miliar gitu kan. Lalu kita masukkan ke dalam harga perkiraan sendirinya itu termasuk pajaknya tadi. Artinya harga perkiraan sendiri itu adalah 3 miliar 330 juta kayak gitu. Itu memang sudah harus diperkirakan pada saat Bapak dan Ibu merencanakan pengadaan barang jasa, termasuk pajaknya itu yang 11%. Seperti itu. Kemudian tadi Bapak Bambang Sulistiono, beli mebel, meja guru, tidak dilakukan melalui siplah. Mungkin Bapaknya bisa berdiri dulu, Pak. Mungkin disampaikan pertimbangannya apa ya, tidak belanjanya lewat siplah gitu. Ibu mau marah-marah ya Ibu ya? Enggak, saya enggak marah-marah, saya mah santai aja. Tapi kan saya butuh nih bantuin Bapak. Kalau alasannya memang jelas, ya berarti saya bisa bantu gitu. Tapi kalau misalnya saya juga nggak paham nih alasannya kayak gimana, saya juga nggak bisa bantu gitu, Pak. Oke, baik. Iya, Bu. Bagaimana Ibu? Bisa dijelaskan nggak ya kenapa tadi belanjanya tidak melalui siplah, Bapak? Ya. Oh, belanjanya? Kami kan di daerah pedalaman, Ibu. Ya, Iya. di daerah pedalaman itu di daerah kami belum ada pertukangan atau yang membuat kursi itu yang menjadi anggota siplah. Seperti itu, Bu. Sehingga karena kebutuhan yang mendesak untuk tahap pertama ini, Ibu ya. Untuk tahap pertama, akhirnya kami beli, begitu Ibu. Sedangkan kalau lewat siplah, kalau ke tempat saya, itu ongkos kirimnya yang mahal Ibu. Ya, ongkos kirimnya kalau bawa barang yang berat itu sampai 5 jutaan begitu. Kira-kira kalau misalnya kita lewat siplah dengan ongkos yang begitu besar, apakah bisa sampai di tempat? Itu yang pertama. Sedangkan kami yang tahap pertama, karena pertama kami baru sosialisasi kemarin dari kabupaten, teman-teman semua kebanyakan membelanjakannya tidak lewat siplah. Karena belum ada sosialisasi untuk teman-teman semua begitu, termasuk dari kami. Begitu Ibu, tapi untuk tahap 2 kami sudah tahu sehingga sudah dipersiapkan untuk siplah. Untuk tahap pertama karena belum tahu dan rekanan belum ada waktu itu. Tapi kalau yang sekarang sudah ada dari dinas mengusahakan beberapa toko di kabupaten untuk mendaftar di siplah. Begitu. Dan untuk belanja yang pertama apakah dimaklumi karena kami tidak belanja di siplah, begitu Ibu. Iya. Kalau saya sih maunya memaklumi saja Pak, tapi kan saya bukan pemeriksa ya, bukan auditor ya Pak ya. Gini Pak, pertanyaan saya, belanjanya sudah dibayar Pak? Sudah Ibu, dengan pajaknya. Sebenarnya tadi kalau misalnya ternyata belum dibayar, saya kepikirannya ya udah disuruh saja penyedianya masuk ke dalam siplah, dimasukkan harganya itu termasuk ongkos kirimnya. Jadi nanti ada pilihan pakai kurir toko, ongkos kirimnya tidak termasuk sudah termasuk ongkos kirim ya harga barangnya. Tapi kan sekarang kondisinya sudah dibayar dan nanti kalau misalnya dimasukkan lagi ke dalam siplah malah jadi double gitu kan, ada duplikasi gitu. Kalau misalnya ada pertimbangan-pertimbangan seperti itu, Pak, saya kan kurang paham nih cara berpikirnya auditor nanti bakal seperti apa. Ada baiknya sih di dalam laporannya Bapak itu juga diberikan pertimbangan-pertimbangan itu, justifikasinya. Oh, akhirnya kami memutuskan untuk tidak menggunakan siplah. Ada internetnya nggak Pak di sekolah? Tidak ada Ibu. Nah ya udah, salah satunya kan dari aturan kan dibilangnya belum memiliki koneksi internet, bisa lewat di luar siplah gitu. Bisa Betul. Jadi salah satu pertimbangan, Pak. Ya. Kebetulan karena menimbang ongkosnya besar, kami pesannya di kampung setempat begitu Ibu.
Iya, maksudnya tukang yang ada di kampung begitu. Oh, Jadi, gitu. begitu, iya. Berarti tidak melalui badan usaha, Pak, atau Tidak. gimana? Tidak, Ibu. Tidak badan usaha ya? Iya. Oke, Karena kalau belinya di kota, ongkosnya yang mahal Ibu kalau ke tempat kami. Lewat kali saja sudah 5 juta, belum dari kotanya ke tempat yang penyeberangan itu sudah 2.500.000 gitu. Padahal kita beli bangku itu misalnya 5 begitu Ibu. 5 ini kan 7.500.000 ditambah dengan ongkos ya mungkin sampai 15 juta lebih kan begitu. Akhirnya daripada kita itu banyak di ongkos, kebetulan di kampung situ ada tukang yang membuat mebeler, kami pesan di situ akhirnya begitu Ibu. Oh, tapi dia punya NPWP nggak ya Pak? Tidak, ini tukang kampung jadi Ibu. Hanya menerima pesanan saja, kalau ada yang pesan dia buatkan, kalau tidak ya tidak begitu. Wow. Ini kampung Ibu, di pedalaman Papua Ibu masalahnya. Kalau kita bicara di Jawa atau di tempat lain sih enak begitu Ibu. Ini di Papua Ibu. Gitu. Gini aja Pak, tadi kan ada nomor saya ya. Nanti saya kalau bisa di chat saja saya, karena kalau berdasarkan PBJ pemerintah itu sebenarnya ada yang namanya swakelola. Nah, swakelola itu salah satunya itu adalah dengan kelompok masyarakat. Mungkin yang Bapak lakukan itu sebenarnya konsepnya adalah konsep swakelola dengan memanfaatkan kelompok masyarakat gitu Pak. Tapi kan ini sekarang kita bicaranya PBJ di Satuan Pendidikan. Nah, PBJ di Satuan Pendidikan ini sudah dikecualikan dari pengadaan barang jasa pemerintah Pak. Oleh karena itu saya harus diskusi dulu nih kayak gimana nih. Ini saya berusaha bantu Bapak loh ya Pak. Jadi nanti bisa menghubungi saya aja, bisa di chat dulu aja. Nanti kalau saya ada hasil diskusi yang mungkin agak mencerahkan gitu, nanti saya sampaikan ke Bapak. Itu aja ya Pak. Tapi kalau misalnya yang ke depannya, sebisa mungkin si penyedianya itu, bahkan tadi yang tukang yang hanya 1 orang itu, silahkan didaftarkan ke kantor pajak agar dia memiliki NPWP, kemudian nanti dia juga mendaftar sebagai PKP, lalu nanti masukkan si beliaunya, tukang yang tadi itu ke dalam siplah Pak. Sebenarnya itu sudah aman kalau misalnya Bapak bisa melakukan hal tersebut gitu Pak. Iya Ibu, terima kasih atas sarannya. Iya. Terima kasih Bapak. Bantunya Ibu. Ya. Oke baik Ibu, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Iya. Kemudian tadi yang ketiga, Pak Justinus ya, saya kurang dengar tadi namanya tentang Arkas. Untuk Arkas ini sebenarnya kan Arkas dipegang oleh Setdijen Paut Dasmen Pak, dan kami di Biro Umum dan Pengadaan Barang Jasa itu di Sekretariat Jenderal hanya mengeluarkan tentang kebijakan pengadaan barang jasanya. Jadi saya kurang paham nih, saya tidak punya kapasitas untuk menjawab pertanyaannya Bapak gitu. Mungkin dari teman-teman yang dari Direktorat SMP yang sedang ada di lokasi bisa ada yang menjawab nggak ya? Ya, kebetulan nggak ada tim bos di sini. Jadi tadi Arkas Pak ya, Arkas itu dia dikelola oleh teman-teman dari Setdijen. Jadi mungkin ini aja Pak, pertanyaannya disampaikan ke saya, nanti saya coba cari jawaban dari teman-teman. Kebetulan Bu Rodia kan dia di pengadaan barang jasa Biro Umum. Nah tadi yang Bapak tanyakan kan lebih spesifik ke lingkungan Pautik Dasmen. Jadi beliau. Maaf ya Pak, bukan tidak mau menjawab, tapi memang bukan ranahnya saya. Kalau saya jawab, takutnya malah melangkahi wewenang gitu. Saya titipkan pertanyaannya seperti begini Bu. Yang pertama, kami bisa mengundang Ibu suatu saat datang ke Papua, seperti yang tadi disampaikan oleh tadi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada pertanyaan seperti ini. Dari Kemdikbud minta supaya dalam 1 tahun anggaran, dalam RKAS-nya kita harus online. Oke, kita online. Dan keluarlah RKAS, RKAS-nya, maka keluarlah BKU-nya. Nah, dalam poin-poin yang ada dalam Arkas itu, saya kemarin sempat lihat di operatornya dan kami sama-sama tim pelajari bahwa di situ tidak ada pembelanjaan untuk dispesifikkan ke belanja untuk buku kurikulum yang sekarang ini.
pertanyaan saya, suatu kelak akan diaudit oleh BPK dengan inspektorat, baik provinsi, kabupaten, kota maupun pusat. Nanti bagaimana kita bertanggungjawabkan itu? Maka dari Kemdikbud, kami mengharapkan supaya secara spesifik dalam Arkas itu, ya Arkas itu ada bagian yang khusus, apakah dibelanjakan pada tahap kedua atau tahap ketiga. Terima kasih. Oke, baik. Minta tolong Pak Hendro ya nanti disampaikan ke tim yang di Setdijen ya Pak ya. Baik Bu Roria, Bapak nanti tolong WR saya ya. Tadi permasalahannya. Nanti biar saya teruskan. Oke. Ada lagi di sesi yang kedua ya untuk 3 penanya berikutnya. Bapak Ibu nanti pertanyaan tersebut kalau saya sudah dapat jawabannya saya share di grup ya. Saya nama Plato Watopa, Kasikur SMP Kabupaten Jayapura. Siplah Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk Sekolah. Barangkali yang mungkin perlu saya sampaikan di sini adalah ketika satuan pendidikan baik SD SMP mendapat dana BOS, kemudian ada sekolah penggerak yang juga mendapat dana kurang lebih 120 untuk kami Kabupaten Jayapura ada 4 SMP. Di dalamnya dalam penyusunan rencana penggunaan dana yang namanya Arkas itu pasti ada pengadaan barang dan jasa sekolah yang diharuskan prosesnya melalui Siplah. Yang jadi pertanyaan saya adalah apakah semua satuan pendidikan baik itu SD SMP, saya tidak tahu yang di luar Papua, tapi kalau yang di Papua dan Papua Barat, ini mereka mengetahui dengan baik mekanisme pengadaan barang dan jasa di Siplah atau tidak. Mengapa saya bertanya begini? Karena ketika kita satuan pendidikan bisa masuk di dalam Siplah, maka yang digunakan kalau tidak salah adalah akun kepala sekolah GTK-nya, akun GTK kepala sekolah. Nah, itulah sebabnya kemudian ketika masuk di akun GTK kepala sekolah, kita masuk di Siplah, maka ada marketplace yang harus kita hubungi. Yang kalau tidak salah tadi di dalam penjelasan itu ada sekitar 18 marketplace atau mitra dengan Kemendikbud untuk kita ada di dalam Siplah. Pertanyaan saya mungkin dari Kemendikbud barangkali mungkin perlu buat semacam simulasi. Video simulasi bagaimana satuan pendidikan melakukan proses di dalam Siplah supaya memudahkan pengadaan barang sekolah yang dilakukan oleh satuan pendidikan. Katakan termasuk belanja buku. Tahapannya dari mana sampai berakhirnya bagaimana. Ya, mungkin itu yang paling mungkin perlu saya sampaikan, saya usul. Yang kedua, ketika satuan pendidikan mengalami kesulitan di dalam pengadaan Siplah, baik itu belanja media, barang, tapi juga jasa, di dalamnya buku, maka mungkin harus ada nomor kontak yang perlu kami tahu ya, di satuan pendidikan sehingga memudahkan untuk berkomunikasi. Karena ketika masuk di dalam Siplah dan terjadi tawar-menawar harga, itu bukan tawar-menawar tapi kita langsung melihat katakan di dalam 18 marketplace atau mitra toko yang tersedia, maka itu pasti akan muncul harga-harga per. Nah, itulah sebabnya ketika ada nomor kontak yang kita miliki, maka kita mudah berkomunikasi. Karena ini supaya menghindari jangan sampai ada penyedia atau pihak ketiga di luar dari Siplah yang mengintervensi di dalam satuan pendidikan. Baik di SD, SMP. Barangkali mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan. Ya, baik. Ini pertanyaan berikutnya, sebentar.
Ya baik, terima kasih kesempatannya. Nama saya Demianus Mirino dari Kabupaten Biak Numfor, jabatan Ketua MKKS. Baik, ini mengingatkan saja pada 10 tahun yang lalu kita mengenal ada bos buku. Nah, itu sudah jelas kita dipandu dari Kemdikbud bahwa patokan biaya untuk bagian pembelajaran buku itu sudah jelas. Ya, sehingga ada rekanan yang ketika itu ke sekolah-sekolah untuk menyampaikan bahwa bagian ini sudah ada dan kami sebagai ditunjuk untuk akan mengadakan pengadaan itu. Sehingga kita pihak sekolah hanya menyerahkan biaya yang sudah diperuntukkan itu karena di sana sudah dihitung semua jenis buku dan jumlah berapa eksemplar yang kita butuhkan. Nah, ketika kita melihat pada kemajuan yang sudah bagus ini, kenapa dari Sipla tidak bisa mengambil bagian contoh itu untuk bisa membantu sekolah? Karena saya ambil contoh misalnya pemotongan itu kan sudah diperhitungkan sesuai dengan jumlah siswa yang ada di sekolah. Nah, sehingga itu sudah sangat jelas untuk kita pihak sekolah tidak lagi untuk bisa menyusun LKS yang di luar dari situ. Saran kami kalau bisa Sipla juga bisa melihat itu sebagai cara yang bisa memudahkan di masing-masing sekolah untuk bisa memberikan sebuah patokan itu, dan buku-buku yang mana diperuntukkan itu sudah jelas dan kami dari pihak sekolah tinggal menyerahkan biayanya saja. Terima kasih. Berikutnya, pertanyaan terakhir di sesi kedua ya. Baik, terima kasih. Saya Ansgar dari Kabupaten Jayawijaya. Pertanyaan saya singkat. Pertama, terkait dengan harga eceran tertinggi. Nah, Papua dan Papua Barat masuk di zona 5B, Bu. Nah, Papua ini kan beragam, Bu. Ada yang di pantai, ada juga yang di gunung. Kami di Pegunungan Tengah ini kan, ya kalau dengan harga eceran yang tertinggi yang sudah ditetapkan oleh penyedia atau mitra tadi, kami bersyukur bahwa murah. Namun yang jadi pertanyaan, apakah itu buku nanti akan tiba sampai di tempat? Karena dengan ongkos kirimnya begitu mahal. Karena belajar dari pengalaman, dulu kami pernah pesan buku K13, tidak sampai di Wamena. Ini persoalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun bisa 18 mitra tadi dari Bapak yang sudah sampaikan terdahulu, mungkin bisa dihadirkan saat ini untuk bisa berkomunikasi dengan kita supaya kita bisa menentukan untuk berdiskusi langsung. Terima kasih. Oke, Kan Bu Roria. boleh dijawab ya. Tadi yang pertama dari Bapak Plato dari Kabupaten Jayapura. Untuk yang Nah, pertanyaannya intinya kan apakah semua satuan pendidikan mengetahui mekanisme pengadaan barang jasa di Sipla? Untuk saat ini mungkin memang belum ada ya dilakukan sosialisasi dari Kemendikbudristek untuk yang peraturan yang baru. Nah, tapi setahu saya seharusnya sih dari tim kami itu sudah ada yang menyebarkan peraturan tersebut ke dinas ke pemerintah daerah, baik itu pemerintah kabupaten, kota atau provinsi. Nah, karena sebenarnya satuan pendidikan itu ada di bawah dinas pendidikan, seharusnya sih dari dinas pendidikan itu yang melakukan sosialisasi, karena kan tanggung jawab mereka yang mempertanggungjawabkan sekolah sebagai UPT-nya mereka gitu. Nah, kemudian tentang video simulasi yang dari satuan video simulasi untuk satuan pendidikan. Nah, gini Pak, kalau yang video simulasi ini memang sebenarnya seharusnya kami siapkan, tapi dari awalnya itu pengembangan Siplah ini baik kebijakan maupun aplikasi itu ada di Biro Umum. Namun karena satu dan lain hal termasuk tentang pendanaan dan segala macam gitu, akhirnya dipisahkan nih. Untuk kebijakannya memang ada di Biro Umum, tapi untuk pengembangan aplikasinya itu ada di Pusat Data dan Informasi, ada di Kemendikbudristek.
Jadi untuk melakukan video simulasi itu memang seharusnya kami bekerja sama dengan Pusdatin. Kayak gitu, Pak. Dan di sini juga ada 18 mitra siplah yang harus menyediakan video simulasi. Karena kami itu biasanya hanya memberikan framework-nya. Tapi kalau masalah user interface atau tampilannya itu biasanya kami serahkan kepada masing-masing mitra siplah. Artinya nanti kalau dibutuhkan video simulasi ada minimal ada 18 video yang harus disiapkan dan kami harus meminta satu persatu ke mitra siplah itu. Untuk hal ini kami akan terima ini sebagai satu masukan, Pak. Jadi akan saya sampaikan ke pimpinan bahwa dari Papua dan Papua Barat butuh sosialisasi tentang mekanisme pengadaan barang jasa di siplah, kemudian membutuhkan juga video simulasinya. Nanti mohon ditunggu, Pak, realisasi atas masukan ini, gitu, Pak. Kemudian yang kedua tentang kontak untuk berkomunikasi, jangan sampai ada penyedia di luar satuan pendidikan yang mengintervensi. Nah, Pak Plato, saya mau nanya nih, intervensi di sini maksudnya apa ya? Saya bingung, Pak. Iya, biasanya di setiap daerah itu pasti ada penyedia pihak-pihak ketiga yang kemudian datang untuk menawar jasa. Ya, sementara kita di satuan pendidikan di sekolah itu tahunya pengadaan barang dan jasa itu di siplah. Sedangkan kalau pihak ketiga berarti di luar dari siplah. Nah, barangkali mungkin artinya dia menawarkan barang jasanya itu, ya, tapi belanjanya tidak melalui siplah. Ya, di luar siplah. Oh, kalau kayak gitu, Pak, bisa dilakukan dua hal, Pak. Yang pertama, tentu saja yang apapun barang jasa yang dia tawarkan dan transaksinya harus di luar siplah itu silahkan ditolak. Yang kedua adalah minta agar mereka mendaftarkan diri ke siplah lalu bertransaksi di siplah. Seperti itu, Pak. Jadi ada dua pilihan untuk hal tersebut. Kemudian nomor kontaknya ini saya kurang tahu ya, nomor kontaknya akan diperlukan untuk apa. Tapi seharusnya sih di dalam aplikasi siplah itu ada semacam bantuan, ya ada bantuan di aplikasi siplah. Nanti itu akan terhubung ke masing-masing mitra marketplace. Kalaupun misalnya Bapak membutuhkan bantuannya dari kami, itu nanti bantuannya dari Pusdatin dan seharusnya di laman siplah itu sudah ada kontaknya, Pak. Kemudian tadi yang kedua Bapak, saya kurang dengar namanya, Bapak Devianus ya. Ini bernostalgia dulu nih ke 10 tahun yang lalu tentang patokan belanja buku. Nah, ini sebenarnya hubungannya sama dana bos ya, karena di dana bos itu sebenarnya mereka sudah ada proporsinya masing-masing ya, untuk buku berapa, untuk guru berapa. Ini saya tidak bisa jawab, Pak. Tapi yang pasti kita gimana ya? Karena memang sudah ada perubahan mekanisme, sebaiknya sih kita beranjak, Pak, dari 10 tahun yang lalu gitu. Kita lihat yang saat ini saja, Pak. Masalah bukunya itu sudah ditentukan atau tidak, bukunya itu sudah ditentukan melalui yang tadi itu keputusan kepala Beskap gitu. Jadi Bapak dan Ibu bisa lihat tuh daftar bukunya apa saja. Kalau misalnya Bapak atau Ibu membutuhkan buku untuk kelas 7, silahkan beli yang kelas 7. Buku yang kalau butuh buat kelas 8, silahkan beli buku yang di kelas 8. Seperti itu. Jadi apakah bukunya sudah ditentukan atau tidak? Sudah. Tapi memang jumlah anggaran yang digunakan untuk membeli buku-buku tersebut itu tidak ditentukan. Sepertinya begitu. Kemudian dari Bapak Hansgar, HET Papua dan Papua Barat termasuk zona 5B. Ya, Pak. Apakah bukunya akan tiba sampai di tempat? Itu di luar kendali kami sebenarnya. Karena itu kan tergantung oleh penyedianya itu. Kalau penyedianya sudah bersepakat dengan Bapak, termasuk dengan sampai bukunya sampainya kapan, itu seharusnya sih sudah menjadi satu kontrak ya yang harus dipenuhi. Dan proses
yang ada di Siplah itu kan kita harusnya terima barangnya dulu baru dibayar. Jadi kalau misalnya bukunya tidak sampai lalu ternyata Bapak dan Ibu mengalami kerugiannya mungkin karena tidak fasilitas belajarnya itu jadi tidak lengkap. Tapi kalau kerugian secara finansial seharusnya sih tidak, karena tadi itu bukunya diterima dulu baru dibayar gitu. Dan bayarnya juga harus melalui Siplah ya. Seharusnya ada rekening yang diberikan oleh Siplah untuk melakukan pembayaran. Kemudian tadi sempat disebutkan tentang ongkirnya mahal, ongkos kirimnya mahal gitu. Harga yang tercantum di dalam HET itu sudah termasuk dengan ongkos kirim Bapak dan Ibu. Jadi tidak ada pilihan tidak ada pilihan gimana ya mengalimatkannya. Penyedia itu tidak dapat membebankan ongkos kirimnya lagi kepada Bapak dan Ibu karena HET itu sudah termasuk ongkos kirim. Makanya tadi pada saat di paparan saya sampaikan bahwa pilih kurirnya itu adalah kurir toko dan ongkos kirimnya itu jadinya 0 karena sudah termasuk HET. Kemudian 18 mitra bisa dihadirkan untuk berkomunikasi langsung. Akan dipertimbangkan, Pak. Mungkin nanti pada saat ada sosialisasi tentang mekanisme pengadaan barang jasa ya yang tadi juga sudah disarankan oleh Pak Plato. Tadi juga Pak Plato minta video simulasi. Mungkin ini bisa juga nih digabungkan antara sarannya Pak Plato dan Pak Hansgar. Kayak gitu. Itu akan kami terima sebagai masukan, nanti akan saya sampaikan kepada pimpinan. Mungkin dari Direktorat SMP juga kalau mau membantu nih untuk melaksanakan sosialisasinya, atau mungkin dari dinas setempat ya yang ada di Papua dan Papua Barat, kalau misalnya membutuhkan untuk langsung melaksanakan sosialisasi juga kami siap kami siap membantu gitu. Tapi masukannya kami terima. Terima kasih. Oke, Ibu mohon izin. Tadi kan disampaikan dari Wamena, misalkan buku sudah dipesan tapi tidak diantar, ada nggak mekanisme sanksi atau laporan yang bisa dilakukan oleh, kan berarti kan ada pihak yang dirugikan ya dalam hal ini, meskipun uangnya terbayar, tapi kan masalahnya waktu ya. Nah Ibu, mekanisme pelaporan terkait hal itu. Jadi paling tidak kalau di pengadaan barang dan jasa kan ada blacklist nih untuk perusahaan-perusahaan yang tidak disiplin ya. Nah kalau disiplin gimana Ibu untuk 18 perusahaan tadi? Ini kan sebenarnya bukan terkait dengan mitra Siplahnya ya, tapi terkait dengan penyedianya. Kalau untuk mekanisme sanksi ini, memang sanksinya sih belum ada untuk penyedia. Setahu saya sih belum ada untuk penyedia, tapi nanti saya coba konfirmasi lagi. Tapi kalau yang sebelum ini kan ada untuk pengadaan PBJ khusus. Sebelum HET ditetapkan itu ada PBJ khusus di mana kita sudah menyusun tuh satu harga untuk semua sekolah. Pada saat yang kontrak itu kan kontraknya ada berupa kontrak payung dengan Kemendikbudristek, tapi yang melaksanakan belanja itu adalah sekolah. Di situ memang ada sanksi. Tapi itu tidak berlaku untuk yang saat ini, karena saat ini mekanisme yang digunakan itu adalah mekanisme HET. Tapi nanti kalau misalnya memang ada sanksi yang bisa diterapkan, akan saya kabarin ya, Pak ya. Oke, baik. Selanjutnya sesi terakhir untuk 3 penanya. Ada yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Atau sudah jelas? Sudah ya, sudah jelas ya? Oke. Baik Ibu Rodia. Aplaus buat Bu Rodia Bapak Ibu. Ya. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Iya, terima kasih. Intinya Bapak Ibu, Siplah itu dibangun mungkin salah satu pertimbangannya adalah pada saat pengadaan buku K13 waktu lalu Bapak Ibu, di mana terjadi carut-marut ya terkait mekanisme apa yang harus dan bisa dilakukan antara penyedia dengan kepala sekolah atau dinas pendidikan. Maka Siplah ini dibangun oleh oleh kementerian. Cuma memang ada beberapa hal yang mungkin perlu penguatan dalam arti kata ya sosialisasi segala macam. Nah Bapak Ibu, saya akan coba cari terkait Siplah dokumen-dokumennya atau video-video mungkin
Ditjen Pautdikdasmen sudah menyelenggarakan itu, cuman kita belum terinformasi. Kalau misalnya ada, nanti akan saya sampaikan ke Bapak Ibu di grup itu. Jadi harapannya jadi gini Bapak Ibu, nanti ketika informasi-informasi itu sudah Bapak Ibu terima, jangan juga disimpan sendiri. Jadi sebarkan seluas-luasnya kepada kepala sekolah, pengawas, paling enggak nantinya mereka semua jadi terinformasi, terutama untuk wilayah Papua Barat ya, seperti kita tahu memang ada beberapa wilayah yang blank spot ya. Jadi ketika nanti itu bisa diterima, silakan untuk bisa berbagi kepada yang lainnya. Mungkin itu Bapak Ibu untuk sesi siang ini sudah cukup. Terima kasih banyak atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Kita break makan siang. Mohon Bapak Ibu bisa keluar ruang sidang karena kita akan set up ruangan ini menjadi 2 bagian. Jadi nanti siapa dan di mananya akan saya informasikan di grup ya. Jadi karena nanti ruangan sidang ini akan diubah tata letaknya, jadi kami persilakan Bapak Ibu untuk keluar. Sudah ada di grup Mas Hendro. Oh sudah ada di grup ya. Siapa di mananya ya. Jadi nanti kita masuk kembali di sini pukul 13.00 with 13.00 Bapak Ibu, karena kan kita 11:30 sudah break ya. Jadi nanti pukul 13.00 Bapak Ibu kami harapkan sudah kembali ke ruangan ini dengan sesuai pembagian di kelas A dan B. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang ditinggal ya Bapak Ibu, karena kelasnya ini akan disetting 2 kelas. Barang-barangnya semua dibawa. Terima kasih.